Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Lampu yang itu dimatikan. Silau. Para pecinta sholat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan ini kita berada di bulan Sya'ban, bisa dikatakan akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di akhir bulan Sya'ban ini dan menjadikan kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban telah kita lalui dengan nisfu Sya'bannya, yang yakin bahwa kita semua ikut merayakan nisfu Sya'ban dengan membaca surat Yasin, kemudian berdoa. Apa yang didoakan di waktu itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan kita ini tiap tahun berulang. Dikatakan bahwa nisfu Sya'ban ini keutamaannya menyamai daripada Lailatul Qadar, atau bisa dikatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Sya'ban, tapi lahir yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lebih tinggi lagi, karena nisfu Sya'ban itu sama dengan Lailatul Qadar, yang jelas harinya, waktunya jelas. Sedangkan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan itu pasti terjatuh bagi orang-orang yang mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, maka jelas orang itu mendapat keutamaan Lailatul Qadar yang lebih bagus daripada orang yang beramal selama 83 tahun. Nah, raihan ini
Di situ pintu ini dilewati khususnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Atau ada yang mengatakan orang-orang yang senang berpuasa, wabil khusus puasa bulan Ramadan. Jadi nggak bisa masuk orang selain orang yang puasa di bulan Ramadan, maka nggak ada yang masuk ke situ. Sampai terakhir orang-orang yang puasa bulan Ramadan, maka ditutup pintu itu. Nggak ada lagi orang yang lewat memasuki surga lewat Ar-Rayhan ini. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan pintu istimewa, pintu yang khusus, tidak akan masuk selain orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian tentang bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Sesungguhnya setiap amalan-amalan manusia ini bagi dirinya, dia yang mendapat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau bulan puasa itu aku, ya. Puasa ini adalah milik aku dan aku yang akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa, yang menghormati bulan aku ini. Jadi dikatakan wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng, artinya tameng dari api neraka. Orang yang melakukan puasa bulan Ramadan biasanya, ya, orang itu kalau sudah sholatnya bagus, puasanya juga bagus, ya. Kalau sholatnya bagus, kemudian dia puasanya bagus. Jadi kalau kita masuk bulan puasa, kalau bulan berpuasa, fala yarfusu wala yaskhab. Jangan kita berbuat yang enggak baik. Jangan kita berbuat yang enggak benar. Kalau kita puasa itu yang benar-benar puasa. Puasanya orang-orang awam. Orang awam, orang kebanyakan puasanya itu pokoknya enggak makan, enggak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari sampai maghrib. Itu orang umum. Orang biasa, orang awam puasanya seperti itu. Nah, puasa seperti itu ini, ya namanya orang awam, ya bisa aja. Seumpama sampean ada binatang, apa kambing. Kambing ini jangan diberi makan, ditaruh di kandang, jangan diberi makan, jangan diberi minum. Jangan dikumpulkan kambing laki-laki dengan perempuan. Mulai pagi sampai sore puasa ini sudah kambing. Sama, ya. Ya bukan kita ini menyamakan manusia dengan kambing. Cuma kambing itu seperti itu. Ya binatang lain, sapi juga bisa begitu. Jangan dikasih makan itu. Itu adapun perbuatan amalan yang lainnya, orang-orang awam ini biasanya lolos dusta, masih berdusta, melihat yang haram, masih melihat yang haram, ya. Bagaimana kewajiban puasanya, cuma pahala, nggak dapat apa-apa. Ini yang nomor satu. Yang kedua, puasanya orang-orang yang istimewa.
Ya, orang yang istimewa ini puasa seperti orang awam, cuma dia juga puasa seluruh tubuhnya. Matanya puasa dari yang diharamkan. Telinganya puasa dari yang diharamkan, tidak mendengarkan yang haram, tidak melihat yang haram, ya. Tidak melakukan tangannya, tidak melakukan yang haram, baik kakinya juga begitu. Dia berbuka makan yang halal, tidak berlebihan. Ini puasanya istimewa. Jadi matanya diapakan? Matanya dibuat untuk berbuat kebaikan, misalnya membaca Al-Quran. Matanya dipergunakan untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Daripada buka TV, apalagi daripada membuka HP, ya. Ya HP-nya kalau HP pengajian atau HP membaca Al-Quran, HP selawatan, nah itu nggak apa-apa. Khawatir yang dibuka adalah setengah telanjang, setengah tertutup. Yang separuh tertutup, yang separuh terbuka. Sudah separuh tertutup itu dibuka lagi, ya, dipelorot, no. Allah, anaknya siapa ini? Tapi siapa yang salah? Yang melihat. Apa kon kok ndelok? Kan ngono nah. Nah, ini bulan puasa kita hindari mata kita yang seperti ini. Karena nggak bisa mengaturnya kecuali kita sendiri bulan puasa itu. Telinganya, ya. Ono wong tukaran ojo dirungokno. Mau tambah ditegas-tegas no kuping. Dicetok-cetono. Lihat wis. Gak ndelok apa-apa wis iso ta. Turu mulai esuk sampai beduk. Ya, noreh prei, ya. Nah, menorehnya prei. Bulan puasa bulan biasa mohon sampai turun niku berpahala menghindari maksiat. Nek melek itu maksiat, ke kiri maksiat, ke depan maksiat, nang jopo maksiat, nang pasar tambah akeh. Gak berangkat ono HP. Nah, jadi itu diantaranya, ya. Makanya junnatun, kata Allah, junnatun wasiyamu junnatun, ya. Jangan berbuat. Kalau ada orang yang goda, sudah puasa disabar-sabarno, no, ada orang yang mau menggoda itu. Orang yang menggoda di bulan puasa ini adalah orang-orang yang sudah kena programnya iblis. Iblis itu pintar, kalau bulan puasa ditangkap dia. Iblis itu ditangkap, diikat, tapi programnya dia berjalan. Jadi sebelum puasa itu sibuk diprogram semuanya. Kertek. Nah, begitu ditangkap programnya jalan. Kan canggih iblis itu. Iblis itu canggih. Orangnya tidak datang, programnya berjalan. Program nggak ditangkap, program ini. Melaku kena programnya iblis kita itu. Akhirnya kita berbuat dosa karena ada di program ini. Iblis ini memprogram kepada HP diprogram. Jadi orang-orang yang memprogram ini apa? WhatsApp, Facebook, apalagi itu? Apa? Ada Instagram, apalagi banyak, ya. Twitter, umpamanya jambu. Ono jambu, mangga, barangkali kan ada nanti. Itu diprogram sama dia. Jadi orang-orang itu setannya ditangkap, tapi program berjalan. Sama zaman sekarang itu kan begitu. Pengedar-pengedar narkoba itu sekarang ini ditangkap orangnya, cuma pekerjaannya jalan walaupun dia di dalam penjara. Nah, ini setan juga begitu, ya, setan itu. Jadi kalau ada orang yang mau goda, ya, nah, sebaiknya kita itu ngomong kepada diri kita. Ojo ngomong sampai uang.
Fakul inni shaimun. Iya, aku iki poso. Nek nuruti, kalau aku marah, kalau nuruti ngamuk, batal puasaku, kan rugi aku itu. Nah, itu setan. Ya, kalau sampean enggak kuat yang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang yang goda orang puasa itu programnya setan. Ya sampean bacakan apa? Diwaca ono a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dia ngomong wa inni shaimun. Orang yang puasa itu keistimewaannya nomor 1 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la khulufu famis shaimi adyabu indallahi min rihil. Nomor 1 baunya orang, bau mulutnya orang yang puasa. Wong poso lah nuwun sewu ababe kotak-kotak. Kotak-kotak kayak tempat sampah itu. Apalagi subuh nggak sikatan. Apa saja yang diminum? Puasa itu kan sunnahnya pertama ketika azan kita makan kurma. Kalau ada air zam-zam, minum air zam-zam. Kurma gak ono, ya sing manis-manis. Ya. Itu ada apa perincian tersendiri bagi dokter-dokter. Dokter-dokter itu ada. Kenapa kurma kok manis? Bukan harus kurma apa sukari, bukan. Semua kurma. Apa kurma ajwa itu kan macam-macam kurma ya. Dimakan kurma dulu sunnahnya. Makan kurma, kemudian minumnya air zam-zam kalau enggak ada air putih. Setruk dan sebagainya, pokoknya banyu sing legi-legi. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nanti banyak kewareken. Nanti sembahyang maghrib berat. Apa maneh diajak traweh 20. Gak kuat, akhirnya ditawar 8. 8 itu dicicil mana cian? Ya. Karena apa? Bisa karena terlalu banyak bukosu sedang naik. Engkau mari terawih mangano maneh, kola ini dan sebagainya ya. Jadi sudahnya begitu. Kemudian jangan lupa ketika kita berbuka ini kita membaca doa Allahumma laka sumtu atau Allahumma laka sunnah ya. Boleh kapan, sebelum makan kah atau sesudah makan, terserah sampean. Yang penting baca doa. Milih sing afdol, engko afdol akhirnya gak moco. Pokok dibaca ya, mau makan boleh atau setelah makan boleh. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru. Dibaca pokoknya. Apa sing apal sampean apal. Sekarang anak-anak kecil itu kan apal sudah. Doanya oleh Allah yakni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang berbuka ini gembira. Lain orang enggak puasa walaupun melok rombongan berbuka puasa. Podo-podo mangan kurma. Itu orang yang berpuasa itu hatinya gembira, tapi orang yang enggak puasa mangan ya biasa. Enggak ada rasa gembira. Rasa gembira ini membawa sehat. Ya, coba perhatikan. Kalau orang itu dirinya dijadikan diri yang gembira, sehat seperti para aulia itu kan gembira. La khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Mereka enggak pernah merasa takut, enggak pernah merasa khawatir. Artinya mereka itu adalah orang yang berbahagia, orang gembira. Makanya awet-awet ya. Para aulia itu awet. Gegere kuat. Bojone akeh. Itu ciri-cirinya ya. Cirinya enggak kabeh ciri-cirinya itu begitu. Gembira enggak susah. Sing susah itu wong sing ya, orang-orang yang susah ini orang yang banyak dosa, susah. Orang yang begitu gembira. Nah makanya ketika kita berbuka puasa itu diberi kegembiraan oleh Allah. Kegembiraan ini mirip para aulia. Artinya ketika kita berbuka puasa, maka kita itu digolongkan seperti para aulia, seperti para wali.
gembira, masya Allah, mahal. Gembira ini mahal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awet muda gembira itu, nek sumpek awet tua. Jadi jangan sumpek jadi orang yang gembira, biar enak. Gembira aja, sumpek kok tetap gembira. Nah ini enak, ini Allah memberikan kegembiraan. Orang puasa diberikan oleh Allah pertama ketika dia itu berbuka puasa, maka diberikan kegembiraan. Yang Allah tidak akan memberikan kegembiraan ini kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Maka ketika nanti dia bertemu dengan Tuhannya, maka diberi oleh Allah suatu kegembiraan. Para aulia, para solihin, mereka itu yang diangan-angankan itu cuma berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Allah itu sesuatu kegembiraan yang tiada taranya. Surga itu puncak kenikmatan. Orang mendapat kenikmatan pasti gembira. Masa orang nikmat susah tahu. Gak ada orang kalau dapat kenikmatan itu pasti gembira. Surga itu apa? Ada. Fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu ada dengan apa yang kamu inginkan. Pandangannya menyenangkan, rasanya menyenangkan, ya. Makanan-makanan itu enak, nikmat. Kemudian mata melihat nikmat, melihat bidadari yang cantik-cantik, melihat perabotan rumah yang bagus-bagus. Kalau no delok sing elek. Di surga itu tidak ada sesuatu yang buruk. Senang Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu senang dengan sesuatu yang bagus. Makanya ibu-ibu ya Bu ya, selalu dandan sing apik, sing rapi yang bagus di hadapannya istrinya, mengembirakan. Surga itu besok gembira. Orang tidak terserah Allah, tapi yang penting kata mereka, aku bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fariha. Nanti kita akan gembira berjumpa. Tidak ada kenikmatan, tidak ada surga itu seperti berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu berdoa, matikna bin nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kami bisa berjumpa, bermuwajahah dengan wajahmu yang mulia. Jadi orang dikisahkan dalam hadis, orang yang telah berjumpa dengan Allah, ketika dia dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjumpaan dengan Allah, pulang ke rumah istrinya, pulang ke surganya ya, menemui istrinya, pangling bujuni, pangling. Ya. Istrinya itu melihat suaminya yang baru pulang bertemu dengan pangling, sopo iki kok ganteng nemen. Kemarin itu ganteng apik, tapi siapa sekarang ini? Aku bojomu, Dik. Koyok-koyok gak percaya. Ya. Dari sinar yang terpancar dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah ganteng. Berapa kali bertemu tambah ganteng, 1000 kali bertemu tambah ganteng. Ya Allah, ganteng ini masih delok nih. Sing delok kok pangling ganteng sampeyan gak koyo piye. Ini setelah bertemu sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika mendengarkan firman Allah ditulis Sina, itu Nabi Musa pulang ini dari gantengnya Nabi Musa, bercahaya Nabi. Orang yang melihat ini buta. Itu di dunia, di akhirat besok enggak. Ya, di akhirat itu nggak ada yang nggak enak, buta itu nggak ada. Melihat tambah ganteng, tambah jelas motonya, tambah terang motonya. Kau katarak, di kono kau katarak. Di sini kena katarak, bingung sampean. Di sana nggak ada. Orang-orang yang dulunya buta ketika masuk surga itu nggak ada yang buta.
Dulu di dunia susah, ketika masuk ke surga tidak ada susahnya sama sekali, semua gembira. Nah, ini bertemu dengan Allah, itu yang diharap-harapkan. Jadi Allah memberikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang puasa di bulan Ramadan khusus. Jadi emang buka itu gembira ya, gembira. Hatinya itu gembira. Lain orang yang tidak puasa walaupun kepala kambing tetap gak ono seneng ya. Gak ono seneng. Tapi orang yang puasa diberi oleh Allah kegembiraan. Kemudian setiap amal Ibnu Adam manusia ini dilipat gandakan. Kalau kita sekarang ya itu satu kebaikan 10 kali lipat. Sembahyang 1 kali 10. Tapi kalau berjamaah dilipat gandakan, dikalikan lagi 27 kali lipat dan seterusnya ya. Sampai 700 kali lipat. Pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Kalau bulan Rajab 70 kali lipat. Cuma tidak kroso sampean. Gak kroso. Karena apa? Karena menganggap remeh. Bulan Sya'ban itu amalan-amalan di bulan Sya'ban, kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban oleh Allah dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya. Melipat gandakan puasa. Melipat gandakan puasa yaitu dilipat gandakan paling minim yaitu 1000 paling minim. Tapi kalau melihat daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 1000, mungkin 10.000, mungkin 100.000, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta, mungkin 1 M. Dilipat gandakan karena Allah itu maha kaya dan Allah akan memberikan tidak tanggung-tanggung. Bi ghairi hisab, tanpa dihitung lagi. Khusus untuk bulan puasa itu pemberian Allah tanpa ada hitungan. Terserah Allah berapa, terserah Allah memberinya. Mau diberi 100.000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Nah ini adalah ya. Jadi itu adalah diantara keistimewaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dibagi 3. Bulan Ramadan dibagi 3. Awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu idqun minan nar. Awal tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmatnya Allah dicurahkan kasih sayang. 1 rahmat Allah cukup dipakai untuk kehidupan dunia sampai akhirat. 1 rahmat. Berapa Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Ramadan memberikan rahmatnya tidak terhitung. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 diberikan oleh Allah ampunan. Dosae sing akeh tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untung orang yang diberi oleh Allah umur bisa mendapati bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan waballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan panen. Makanya niatkan sudah kita itu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sehingga kita akan mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu Ramadan ini idqun minan nar. Hak mempan rahmat Allah kurang ya, ampunan Allah Quran terakhir diberi sertifikat tidak terkena api neraka, idqun minan nar. Seumpama kate mlebu neraka cukup nunjukno kartu. Lain kartunya Jokowi. Kartu ini benar, idqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Seumpama dia itu mestinya masuk neraka, tapi karena punya kartu pembebasan dari neraka, puasa bulan Ramadan, maka
diampuni orang itu dari api neraka dan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya orang-orang yang tadinya sudah dicap jadi ahlun nar. Ini bulan puasa ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberkahi di bulan Rajab ya, diberkahi di bulan Sya'ban dan disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, percaya bahwa itu adalah perintah Allah dan puasanya bukan hanya ikut-ikutan tapi benar-benar dia puasa karena Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lampau. Dosane sampean sing wis biyen kemuahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin itu dosa-dosa yang akan datang dipelihara oleh Allah sehingga dia tidak bisa melakukan dosa-dosa. Bukan maksum tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia. Kemudian juga begitu orang yang sembahyang qoma Ramadan ya, sembahyang pada bulan Ramadan imanan, maksudnya tarawih nggih, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang yang puasa menghidupkan malam bulan Ramadan kate tarawih pira sampeyan sak karepmu wis. Mau tarawih 8 tarawih ya, sing penting aja gak tarawih. Mau 20 ya tarawih, mau 30 ya tarawih ya nggih. Kalau di Hadramut itu karena dia itu merasa jauh. Kalau di Mekah itu kan sekali 100.000 lipat. Kalau di Medina dikatakan kali 25.000 lipat. Itu mereka ketinggalan. Jadi terawihnya mereka itu mulai mari isya sampai subuh. Cuma pindah-pindah tempatnya ya. Di Hadramut itu ada 360 masjid. Cuma ada masjid yang terawih itu, nah jadi seumpama jam sampai 8:30 selesai, pindah lagi dari 8:30, 9:30. Ya biasa, enggak duduk tawa-tawa enggak biasa. Cuma terawih itu biasa yang melakukan yang sudah senior. Kalau masih anak-anak itu enggak boleh ngikut ya, yang senior. Terawih terus. Jadi berapa terawih? Kalau 5 kali 20 berapa? 100. Tidak ada apa-apanya orang sana. Ada yang 500 semalam ya, macam-macam. Terserah menurut kemampuan sampean piro. Nah, kemampuan itu janganlah kita tidak ya, tarawih itu ayo tarawih. Kayak iso nanggone masjid, yang nang langgar, kayak iso nanggone langgar nang omah, yang penting tarawih, lebih-lebih bisa berjamaah nggih. Tambah akeh jamaahnya, tambah bagus nggih. Rame kan enggak apa-apa ya. Meramaikan tarawih itu karena ramenya tarawih ini adalah syiar. Nah, syiar itu adalah disaksikan bukan hanya manusia yang menyaksikan tapi para malaikat. Bahkan ada malaikat yang ikut tarawih di dunia ini ada. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa nyampe pada bulan Ramadan. Walaupun kurang berapa hari ya. Walaupun kurang berapa hari, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapati bulan Ramadan, bisa menghidupkan ya malam-malam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa'ana hadza masa'as sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubah taghfir kullaha wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli
جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد لله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت بارك ربنا وتعاليت فلك الحمد ولا ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الحمد لله.